mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar kelas 3F Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada video kali ini aku mau memaparkan materi mengenai inovasi pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar. Nah, selamat menyaksikan. Perkembangan dalam bidang pendidikan sangat erat kaitannya dengan istilah inovasi. Inovasi dalam ranah pendidikan adalah sebuah kewajiban bagi semua pelaku pendidikan. Terlebih lagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tumbuh dengan cepat sehingga berdampak pada pendidikan. Perubahan dan perkembangan zaman seperti sekarang ini menjadi sebuah dinamika yang terus terjadi dalam bidang pendidikan. Perkembangan tersebut juga menuntut bidang pendidikan agar dapat bertahan dan mengikuti pola yang ada agar tidak tertinggal dengan kondisi terkini. Nah, perkembangan teknologi yang terjadi mengharuskan sebuah sistem pendidikan hingga bagian terkecil dalam pendidikan yaitu siswa juga harus beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Langkah inovatif ini menjadi sebuah hal penting yang harus dipertimbangkan dan dorongan oleh sosok pemimpin dalam sekolah. Nah, untuk memperbaiki kualitas pendidikan khususnya di pembelajaran itu sendiri tidak semudah seperti apa yang dipikirkan oleh setiap orang. Nah, perubahan dan inovasi pendidikan membutuhkan waktu dan harus menunggu kepada ke arah perbaikan pendidikan secara menyeluruh. Misalnya dari aspek pelaku pendidik. Nah, banyak perubahan dan inovasi pendidikan yang telah dilakukan, tetapi ada beberapa inovasi tersebut yang belum mampu memperbaiki tingkat kualitas pendidikan di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Nah, sekolah sering tidak melaksanakan kebijakan inovasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Karena apa? Karena ketidaksesuaian dengan potensi di sekolah tersebut. Nah, baik dari fasilitas, kondisi belajar, kondisi sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang ada di sekolah tersebut. Oke, jadi inovasi atau pembaruan pendidikan adalah sebuah perubahan yang berkualitas serta memiliki perbedaan dari sesuatu hal yang telah ada sebelumnya serta pembaruan yang diupayakan dengan sengaja guna meningkatkan kemampuan untuk tujuan tertentu dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan setelah mendapat proses inovasi menjadi sebuah pendidikan yang lebih eksklusif dalam mendorong keberhasilan pembelajaran yang diharapkan oleh satuan pendidikan. Nah, hal ini dibuktikan dengan output lulusannya yang berkualitas dan memiliki keunggulan sebagaimana yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada contoh inovasi pendidikan. Nah, apa sih contohnya? Yang pertama, ada pendidikan berbasis kompetensi. Nah, konsep dibalik pendidikan berbasis kompetensi yaitu pembelajaran paling baik diukur dari penguasaan siswa terhadap pembelajaran, bukan jumlah jam yang dihabiskan di ruang kelas. Pendidikan berbasis kompetensi adalah perubahan besar dalam arti budaya sekolah, struktur, dan pedagogi yang berfokus untuk memastikan bahwa semua siswa berhasil dan mengatasi kekurangan mendasar dari model pendidikan tradisional. Selanjutnya, yang kedua, ada pembelajaran e-learning. E-learning disebut juga pembelajaran online. Nah, pembelajaran ini memperoleh pengetahuan yang terjadi melalui teknologi dan media elektronik. Nah, biasanya e-learning dilakukan di internet, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara online. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada buku teks digital. Nah, buku digital yang dimaksud sebagai buku teks dalam proses pembelajaran. Nah, buku teks digital juga dikenal sebagai buku elektronik. Ada keuntungan potensial dari buku digital karena menawarkan biaya yang lebih rendah dan lebih mudah untuk memantau kemajuan siswa. Nah, dan yang terakhir yaitu pemberian reward. Anak kelas bawah yaitu anak sekolah dasar sangat senang apabila usaha belajarnya dihargai dan mendapat pengakuan dari guru. Nah, tujuannya yaitu mendorong siswa agar lebih giat belajar.
memberi apresiasi atau usaha mereka, dan menumbuhkan persaingan yang sehat antar siswa untuk meningkatkan prestasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara meningkatkan mutu inovasi pendidikan yang ada di sekolah dasar? Nah, dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah dasar, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, serta disiplin kerja yang kuat. Selanjutnya, yang kedua yaitu guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya, serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Oke, selanjutnya keempat yaitu kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals atau tujuan dapat dicapai secara maksimal. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu jaringan kerjasama. Nah, jaringan kerjasama tidak hanya sebatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.